Cara cari mursyid. Mursyid itu ada dua. Ada mursyid kolektor sanad, ada mursyid wali Allah, kolektor rahmatullah, kolektor pengumpul ma'rifatullah. Kalau mursyid pengumpul ijazah banyak hari ini, dapat sanad tarekat, ijazah tarekat banyak hari ini. Tapi mursyid ruhani yang wusul ila hadratillah tabaraka wa ta'ala nadir, sangat-sangat jarang. Maka bagaimana cara menemukan mursyid? Pertama istikharah, kedua musyawarah, ketiga isyarah. Min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri, rawahu Ahmad wa kadzalika rawahu Tirmizi bilafzi. Ya, ciri-ciri orang sukses, bahagia, selamat, beruntung, dia mulai berguru, bekerja, apapun itu dengan istikharah. Jangan istri dulu baru kharah. Jadi jangan cuma mau menikah istikharah, berguru pun istikharah. Istri teman tidur, teman makan, teman hidup, tapi enggak teman mati. Dia mati, kita masih hidup. Atau kita mati, dia hidup. Satu hidup, satu mati. Katanya sehidup. Tapi kalau guru kita bawa ilmunya sampai ke alam barzakh, kita bawa sampai ke padang mahsyar, ke mizan, sampai sana ke sirat. Jadi pertama apa? Istikharah. Kedua musyawarah, minta nasihat kepada ulama. Ulama yang mengerti tasawuf. Jangan seperti di YouTube itu, nanya tasawuf sufi kepada pembenci sufi. Apa kata dia? Sufi zindiq. Ya salam ya. Jadi kalau bertanya kepada ahlinya, antum sakit jantung, datang ke dokter mana? Ke dokter umum. Bahlul ente ya. Sakit paru, datang ke dokter jantung. Lebih bahlul lagi. Kenapa orang-orang dalam beragama tidak sepintar ketika dia sakit badannya? Jika sakit rohani kolbu, datang ke ahli kolbu. Tanya kepada ulama yang mengerti kolbu. Jangan ulama yang tidak mengerti yang hatinya kelabu dengan kebencian. Kelabu dengan dosa Allah ampuni, tapi kelabu dengan kebencian Allah tidak ampuni. Semua kita ada kelabu syahwat. Di kolbu ini ada belenggu-belenggu syahwat, Allah ampuni. Kita naik turun iman kita karena syahwat, Allah ampuni. Tapi kalau di dalam kolbu antum ada kebencian, suudzon, Allah sulit mengampuni. Ya. Dan yang ketiga isyarah. Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man awliyaullah?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man iza ru'u dzukirallah." Siapakah wali Allah itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang jika engkau pandang mereka, yang jika mereka dilihat, diingat, dikenang, disimak kajian-kajiannya, kalam-kalamnya, petuah-petuahnya, zukirullah, mereka itu membuat kita ingat kepada Allah. Kalau sudah bertemu yang begitu, pastikan dia mursyidnya antum. Itu mursyidnya kita. Jadi mursyid bukan yang berserban, ya. Itu mah gampang pak. Ini wajah-wajah preman, hidung mancung dikit, brewok, kasih serban. Syekh. Apa itu yang syekh ya? Ini wajahnya cocok ini. Wajah itu cocok, Datuk ya. Ini Datuk ini di Sumatera Barat dia Datuk. Sampai di sini dia duduk di bawah ya. Udah brewok, hidung mancung ya. Kasih serban jadi Habib.
Habib Wahabi. Marga ente apa? Marga Satwa. Taib. Bukan itu yang kita cari. Kalau antum mengatakan guru mursyid itu orang-orang yang berserban, di Yaman nyabit rumput pakai serban. Kita hormat kepada serban. Saya dapat sanad serban dari guru saya, bersambung kepada serban Rasulullah. Tapi bukan itulah tanda seorang mursyid. Nanti ada masanya saya berserban, tenang aja ya. Sekarang masih senang dengan kopiah. Ini kopiah apa namanya ini? Biasa kopiah hitam ya. Karena saya masih merasa kolbu saya hitam, belum pantas pakai serban yang putih. Maka saya nggak berani pakai serban, Pak. Serius. Hati saya tahu hati saya. Allah Maha tahu isi hati saya. Maka saya belum merasa pantas menggunakan imamatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum pantas. Insya Allah nanti fi yaumin ma, ya, di suatu saat jika Allah sudah takdirkan guru saya memerintah, saya pakai serban. Ya, nggak main serban pakai nafsu. Nanti malu-maluin serban ya. Ya, perban aja otaknya ya. Baik. Sudah terjawab. Pertama apa? Istikharah. Kedua, musyawarah. Ketiga, isyarah. Berarti menggunakan sir. Wallahu a'lam bissawab.